hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bersama kembali dalam rangka rutinan kita majelis setiap malam Sabtu, dan mana pada malam hari ini sekaligus kita mengadakan haul daripada wali min awliyaillah ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani. Jadi pada malam hari ini kita tidak membahas fikih ataupun syarah Rajul Haddad, akan tetapi kita mengambil keberkahan daripada pembacaan manaqib beliau. Mudah-mudahan dengan kita membaca daripada manaqib beliau ini, kita semua hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, guru-guru kita dan saudara-saudara kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan manaqib Syekh Salman Al-Madani. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. إليه الفاظ رسول محمد عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع الله وأصحابه الله، وخصوصا لروح الأستاذ الأعظم والمناد الأفخم على الشان سيدنا الله تعالى الشيخ محمد سلمان المدني وأصوله وفروعه وأهل سلسلته والآخذين عنه والمنتسبين إليه، ثم إداره الشيخ محمد أشرف بن جرير، ثم إداره الشيخ شروان عبد المغفر، ثم إداره الشيخ محمد سيد عبد الله بن جرير، ثم إداره الشيخ محمد سلمان بن جرير، ثم إداره ثم يدعو الحبيب محمد البطة، وما يدعوه الشيخ محمد سعد السحاف، ثم يدعوه الشيخ والأعمدري، ثم يدعوه الشيخ حسن النهيمي، ثم يدعوه الشيخ عبد الرحمن الإسلامي، ثم يدعوه الشيخ الدرسي وصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. أما الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وخاصة خلاصة أصفيائه، وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يبعدنا عن حضرته أو يصغرنا عن خدمته، وأن يهب لنا ولهم حظا أوفر ونصيبا أكثر من متاعمة نبيه الأكرم وحبيبه الأعظم صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه، وأن يمن علينا وعليهم بنظرة عظم منه تجذبنا وإياهم إلى منيع حضرته، وأن ينيرنا وإياهم جميل عفوه ومغفرته، ويحفظنا وإياهم في الدين والدنيا من الآفات، ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمة بحب سيد السادات ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدوا من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمد أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السانية، وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري، وعلى آله وصحبه وتابعهم في السبيل النور، وبعد. Dan kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian athar, inda dzikri salihina tatanazzalur rahmatur rahmanir ghaffar, yang artinya ketika dibaca hikayat karamah para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, turunlah beberapa rahmat yang maha pengasih dan lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, "Wadhkur hadits as-salihin wa sammihim wa bi dzikrihim tatanazzalur rahmatu wahdhur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu."
yang artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat karamahnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlisnya orang saleh, niscaya engkau mendapatkan berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang-orang saleh apabila mereka sudah wafat. Jadi disebutkan bahwasanya di dalam ini makib inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmatur rahmanir ghaffar. Pada saat ketika manakibnya ataupun sejarah hidupnya orang-orang soleh disebutkan di sebuah tempat, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Pada saat ketika manakibnya ataupun karamah para wali-walinya Allah disebutkan di dalam sebuah tempat, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah bisa berbagai macam. Bisa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun yang sakit daripada kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu berkah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu fadilah daripada kita mengadakan haul para walinya Allah, fadilah daripada membaca manakib para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Nabi, apabila nama mereka disebut di dalam sebuah perkumpulan, maka perkumpulan itu akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga para orang-orang saleh juga menyebutkan di dalam syairnya mereka, udhkur hadithas salihin wa sammihim fa bidzikrihim tatanazzalur rahmatu. Engkau sebutlah kisah-kisah orang soleh dan hikayat karamahnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah himbauan anjuran daripada orang-orang soleh untuk kita untuk senantiasa rajin menyebut nama-nama mereka. Lalu wahdur majalisahum tanal barakatihim, dan hendaklah engkau hadir di dalam majlisnya orang soleh, niscaya engkau mendapatkan keberkahan mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur-kubur orang soleh apabila mereka sudah wafat. Jadi ini juga anjuran pesan daripada orang-orang soleh kepada kita bahwasanya kalau seandainya orang soleh tersebut, orang alim tersebut masih dalam keadaan hidup, belum mereka wafat, maka sering-seringlah kita hadir di dalam majlis mereka. Kenapa? Kita bakalan mendapatkan berkah daripada perkumpulan ataupun majlis yang diadakan oleh mereka. Jadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wuqufu sa'atin baina yaday kulli waliyyin khairun min ibadati 70 sanah. Disebutkan oleh Nabi, diamnya engkau, duduknya engkau cuma sesaat saja, sebentar saja di hadapan para walinya Allah, di hadapan orang-orang soleh, yakni salah satunya dengan bersilaturahmi kepada mereka ataupun dengan hadir di dalam majlis mereka. Sebentar kita duduk di hadapan mereka, kata Nabi, itu khairun min ibadati 70 sanah, lebih baik daripada kamu beribadah selama 70 tahun. Nah ini adalah salah satu fadilah, kelebihan, keutamaan kita menziarahi orang-orang soleh, baik pada saat ketika mereka masih hidup ataupun pada saat ketika setelah mereka wafat. Jadi kata Nabi, duduknya kita di hadapan mereka, hadirnya kita di majlis mereka sekalipun hanya sesaat saja, kata Nabi, itu jauh lebih baik daripada kita beribadah sunnah selama 70 tahun. Kenapa? Ya tadi, ibadah sunnah yang kita kerjakan itu kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau duduknya kita di hadapan orang-orang soleh, maka manfaat dan keberkahan itu kembali kepada diri kita dan juga kembali kepada orang yang banyak. Nah
Jadi ada ya di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad itu disebutkan salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali. Nah ini. Jadi Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali ini beliau orang soleh, seorang ulama besar di zamannya. Beliau cerita, kata beliau pada saat ketika suatu saat aku ini pernah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam mimpi itu kata beliau aku ketemu sama Nabi dan aku bertanya, ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa, pekerjaan apa, ibadah apa yang paling afdal, paling bagus? Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpi seperti itu. Dijawab oleh Nabi bahwasanya apa? Amal yang paling afdal, yang paling bagus kata Nabi adalah duduknya kamu di hadapan orang soleh walaupun hanya sekedar lamanya memeras susu kambing. Nah ini, jadi ini Nabi menunjukkan bahwasanya duduknya kita, ziarahnya kita, silaturahminya kita kepada mereka walaupun tidak lama seperti memeras susu kambing. Berapa lama memeras susu hewan? Ya mungkin cuma beberapa menit saja. Itu kata Nabi jauh lebih baik, jauh lebih afdal daripada kamu beribadah sehabis-habisnya ibadah, kata Nabi. Nah ini yang Nabi sebutkan di dalam mimpinya beliau. Nah ini, jadi disebutkan oleh Nabi, kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Kata Nabi, siapa yang bermimpi bertemu aku, kata Nabi, maka dia bakalan bertemu aku nanti di waktu dalam keadaan terjaga. Ini, ya. Kenapa kata Nabi? Fa inna syaitan la yatamatsalu ala surati. Bahwasanya syaitan itu tidak bisa meniru aku, tidak bisa menyerupai Nabi. Nah ini. Jadi kalau seandainya seseorang itu bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka apa yang dia lihat di dalam mimpi itu memang benar Nabi, bukan siapa-siapa. Bahkan syaitan sekalipun tidak mampu untuk menyerupai wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda hanya mimpinya kita kepada orang yang lain selain daripada Nabi. Mimpinya kita kepada Syekh Fulan, Habib Fulan, Guru Fulan misalkan. Ya, yang seperti itu masih ada kemungkinan syaitan menyerupai beliau. Jadi di dalam mimpi itu yang kita ambil apa? Yang kita ambil adalah hikmah dalam mimpi tersebut, bukan orang yang kita mimpikan. Kalau seandainya kita bermimpi Tuan Guru Fulan atau guru kita, lalu di dalam mimpi itu berwasiat sesuatu yang menyalahi agama misalkan, maka yang seperti itu jangan diikuti. Nah ini, jadi yang kita lihat adalah kejadian mimpi tersebut. Bedanya beda dengan bermimpi Nabi. Nah ini kan banyak seseorang bermimpi para walinya Allah, akan tetapi pesan di situ adalah pesan yang menyesatkan. Misalkan kamu sudah lulus sholatnya, tidak perlu lagi sholat. Kamu sudah alim, tidak perlu lagi hadir di majelis ini, misalkan. Maka yang seperti itu tidak perlu diikuti. Kenapa? Barangkali syaitan tadi menggoda kita lewat rupa guru si Fulan tadi. Beda halnya kalau kita bermimpi bertemu Nabi. Jadi kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Siapa yang bermimpi aku di dalam tidurnya, maka dia bakalan melihat aku nantinya pada saat ketika terjaga. Makanya kata ulama, para ulama tasawuf bahwasanya apakah mungkin seseorang itu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga? Mungkin, berdasarkan ini hadis. Jadi kalau seandainya seseorang tadi sudah sering bermimpi berjumpa dengan Nabi, itu adalah awal pertemuan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena siapapun, bahkan setan sekalipun, tidak mampu bisa menyerupai Nabi. Kembali lagi di dalam mimpi tadi. Jadi di dalam mimpi tadi Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali, beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi. Di situ beliau tanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling bagus, ibadah apa yang paling afdal? Kata Nabi, adalah ibadah yang paling bagus, yang paling afdal, duduknya kamu di hadapan orang-orang soleh, hadirnya kamu di dalam majelisnya orang-orang soleh. Lalu beliau tanya lagi sama Nabi,
Ya, tanya hayyan kana au mayyitan ya Rasulullah. Baik orang soleh tersebut masih hidup ataukah sudah mati? Kata beliau, dijawab oleh Nabi, hayyan kana au mayyitan. Baik mereka itu masih hidup, hadir bertemu langsung kepada mereka, au kana mayyitan, kalau sudah mereka wafat, kata Nabi, maka ziarahilah kubur-kubur mereka, sama afdolnya. Jadi datangnya kita di hadapan orang soleh, di hadapan orang alim, baik pada saat ketika hidupnya atau wafatnya sama saja. Ini perbedaan dengan orang yang lainnya. Nah ini misalnya kalau para pejabat, mereka punya pengaruh pada saat ketika apa? Pada saat ketika hidupnya saja. Ya, beda orang yang alim, orang-orang soleh. Mereka pada saat ketika hidup atau pada saat ketika wafatnya sama. Bahkan disebutkan oleh para ulama, walinya Allah, orang-orang soleh yang sudah wafat itu lebih tajam pandangannya pada saat ketika sudah wafatnya. Nah ini kan banyak kita lihat para ulama pada saat ketika mereka sudah wafat, baru mereka ketahuan bahwasanya orang ini adalah orang yang soleh. Kenapa? Ya mereka sudah wafat itu lebih tajam, lebih kuat tawasulnya kita kepada mereka pada saat ketika mereka masih hidupnya, dikarenakan mereka yang sudah wafat itu tidak punya beban hidup lagi, tidak punya kewajiban-kewajiban yang lain. Mereka para wali pada saat ketika hidup masih punya kewajiban sholat, masih punya kewajiban dakwah, masih punya kewajiban mengajarkan ilmu, masih punya kewajiban mencari nafkah buat keluarga. Sedangkan pada saat ketika wafatnya semua itu tidak ada lagi. Jadi mereka hanya fokus menunggu datangnya hari kiamat, tidak ada beban, tidak ada kewajiban. Oleh karena itu kata para ulama, wali yang sudah wafat, yang sudah meninggal, lebih tajam pandangannya pada saat ketika hidupnya. Nah ini, jadi bahwasanya seperti itu tadi. Nah ini salah satu fadilah daripada hadirnya kita di majelis ilmu, fadilah daripada kita bersilaturahmi, menziarahi orang-orang soleh. Lalu apa fadilah daripada kita menziarahi mereka pada saat ketika wafatnya? Pada saat ketika mereka sudah meninggal, kita ziarah ke makam fulan, makam Habib fulan, wali si fulan. Apa sebenarnya manfaatnya? Nah ini, ya, jadi duduknya kita di hadapan kubur mereka, kata Nabi, itu jauh lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Ada juga, ya di dalam kitab tersebut juga disebutkan. Nah ini juga kisah nyata. Ya, yang bercerita adalah Al-Habib Aqil Ba'aqil. Ya, Al-Habib Aqil Ba'aqil, beliau ini cerita bahwasanya dulu pada saat ketika aku di Mekah punya tetangga beliau ini orang alim juga, seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Basyair. Nah ini, jadi Syekh Muhammad ini cerita sama Habib Aqil, aku, kata beliau, sudah lama tinggal di Mekah ini, kata beliau, dan setiap tahunnya aku melakukan haji, ya karena mereka tinggal di sana. Cuma kata beliau sekian tahun sampai 20 tahun sudah, kata beliau, aku ini belum pernah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, katanya. Jadi bukan karena beliau ini tidak ingin, bukan karena beliau tidak rindu, tidak cinta, bukan. Kata beliau, aku ini bisa melakukan haji tapi belum mampu, kata beliau. Aku datang ke Madinah karena jarak antara Mekah dan Madinah sangat jauh. Sedangkan pekerjaan haji itu berada sekitar Mekah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, jadi sampai 20 tahun, kata beliau, aku ini belum sempat lagi, belum bisa ziarah ke makam Nabi. Kenapa? Karena aku tidak punya sanggup, tidak punya ongkos, kata beliau, untuk pergi ke Madinah. Itu sebabnya beliau belum bisa datang ke Madinah. Jadi kata beliau, suatu saat, kata beliau, aku ini bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut, kata beliau, Rasulullah ini langsung tanya sama beliau, wahai Muhammad, kenapa kamu tidak datang menziarahi aku? Kata Nabi. Nah ini, kamu tahu enggak, kata Nabi, orang yang datang menziarahi makamnya Abdullah Al-Haddad
Maksud Rasulullah adalah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ada di Hadramaut, Yaman, penyusun daripada Ratibul Haddad yang biasa kita baca. Jadi kata Nabi, wahai Muhammad, kamu tahu tidak, orang yang datang menziarahi Abdullah Al-Haddad itu 70 hajatnya, kata Nabi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 70 hajat apabila kita datang ziarah ke makam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bagaimana orang yang menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, orang yang menziarahi Abdullah Al-Haddad itu 70 hajatnya dikabulkan. Bagaimana pandanganmu kalau orang menziarahi aku? Ini cuma seorang Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sudah 70 hajatnya. Apalagi kalau orang menziarahi aku, kata beliau. Ya, jadi tidak terhitung hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan berkah pembacaan ini manaqib dimudahkan langkah kita, anak keturunan kita semua untuk bisa menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang kali, dan dimudahkan langkah kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan yang dimudahkan juga langkah kita untuk bisa berziarah ke makam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ada di Yaman. Nah ini. Jadi kembali lagi di dalam kisah tadi, kata Syekh Abdullah Basyir, ya, bahwasanya kata beliau, wahai Rasulullah, saya meminta maaf. Nah ini, saya tidak bisa menziarahi sampean dikarenakan tidak punya ongkos, tidak punya bekal untuk datang ke Madinah. Jadi kan di situ kata Nabi, wahai Abdullah, nanti kata Nabi insya Allah dimudahkan. Di dalam mimpi tersebut Nabi menjanjikan nanti insya Allah dimudahkan bagimu untuk datang ke Madinah. Setelah beberapa waktu berjalan, kata beliau, tidak lama ternyata ada orang datang bersilaturahmi kepada beliau membawa harta, yang mana harta tersebut bisa untuk dibawa ziarah ke Madinah, pulang dan pergi. Setelah itu aku langsung, kata beliau, datang menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu fadilah ataupun keutamaan kita menziarahi makam-makamnya orang soleh. Lalu selanjutnya, maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamah yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecilnya beliau uswah dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi di dalam ini manaqib disebutkan bahwasanya beliau itu dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1130 Hijriah, kurang lebih 300 tahunan yang lalu. Nah ini, dan beliau juga wafatnya di Madinah dan dimakamkan di pekuburan Baqi, berdekatan berhampiran dengan makam para istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan di sini bahwasanya beliau seorang alim yang besar, seorang wali kutub, dan seorang ulama yang menghimpunkan daripada ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi beliau dikenal adalah sebagai seorang wali kutub. Ada disebutkan di dalam kitab, salah satunya kitab Naqsul Yamani. Nah ini, kitab Naqsul Yamani itu adalah sebuah kitab disusun oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal.
Sayyid Abdurrahman Al-Ahdam ini salah seorang wali kutub dan guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ada di Yaman. Jadi makam beliau ada di Zabid, daerah Yaman Utara. Jadi di dalam kitab Nafsul Yamani itu beliau menceritakan, ada menyebutkan bahwasanya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kita kenal Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama di Mesir, seorang wali besar di zamannya yang ada di Mesir. Beliau banyak mempunyai karangan kitab. Yang uniknya itu beliau ada mempunyai karangan kitab tentang manaqib para walinya Allah. Nah ini. Cuma bedanya kitab beliau ini bahwasanya beliau menyebutkan di dalam kitab beliau para wali-wali yang belum ada pada saat itu. Artinya wali-wali yang akan datang nanti setelah beliau. Nah ini. Jadi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini beliau hidupnya sekitar tahun 900-an Hijriah. Sedangkan Syekh Samad ini kan sekitar tahun 1100-an. Kurang lebih jaraknya sekitar 200 tahunan. Jadi di dalam itu kitab kata beliau, Syekh Aba Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengarang menyebutkan nama para wali-wali yang akan datang nanti, yang belum lahir lagi. Sudah beliau sebutkan. Nanti akan datang wali namanya Fulan bin Fulan. Orangnya seperti ini, mempunyai murid seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Ini beliau. Nah ini, jadi bukan mengarang kitab manaqib walinya sudah meninggal atau hidup di zaman beliau, bukan. Ini orangnya belum ada. Ya tapi manaqibnya sudah beliau tuliskan. Ini, jadi luar biasa. Yang wali Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi. Jadi di dalam itu kitab kata beliau bahwasanya salah satu wali yang disebutkan oleh beliau adalah Syekh Salman Al-Madani. Nah ini, Syekh Salman Al-Madani. Padahal Syekh Salman Al-Madani hidupnya di tahun 1100-an, lebih 200 tahunan. Beda jarak antara beliau dengan Syekh Salman Al-Madani. Cuma sudah ada beliau sebutkan. Nanti ada wali yang akan datang namanya Syekh Salman Al-Madani. Orangnya seperti ini. Nah ini. Dan juga beliau menceritakan bahwasanya kata beliau, aku diceritakan sama guruku. Ya Syekh Abdurrahman Al-Ahdam tadi, beliau menyebutkan aku punya guru yang bernama Syekh Abdullah Al-Jarhazi. Syekh Abdullah Al-Jarhazi bercerita kepada beliau, pada saat ketika aku di Mekah, kata beliau, aku ini membaca kitab manaqib yang disusun oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi. Beliau baca, beliau pelajari, beliau mutolaahi sampai selesai kata beliau. Sudah selesai, aku pergi mengerjakan tawaf kata beliau ke Baitullah. Jadi beliau tawaf. Di tengah-tengah tawaf kata beliau, aku lihat ada orang persis kata beliau yang disebutkan di dalam kitab manaqibnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi. Jadi beliau sudah menyebutkan di Mekah aku sering ketemu kata beliau orang-orang yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab manaqibnya. Dan juga salah satunya pada saat ketika aku tawaf, aku melihat ada orang persis sekali. Ya, di dalam kitab itu disebutkan namanya Abdul Ghaffar. Ya, di dalam kitab Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani nama orang tersebut Abdul Ghaffar, ciri-cirinya seperti ini. Nah ini. Jadi kata beliau, aku lihati pada saat ketika tawaf ini sama orang ini kata beliau. Persis apa yang disebutkan di dalam kitabnya. Sudah aku selesaikan tawaf, beliau juga selesai tawaf. Selesai tawaf kata beliau, aku tanya, ya, mohon maaf kata beliau, ya Maulana Masbuk, siapa nama sampean? Namaku kata beliau Abdul Ghaffar. Kata beliau, pas sudah, tidak ada bedanya, persis sekali apa yang disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya. Dan juga kata beliau bukan cuma satu kali itu saja kata beliau. Sering aku menjumpai para wali-wali yang terbukti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. اللهم انصرنا فحمد الله عليه وامدنا بنصر التي وضعتها لديه لا اله الا الله محمد رسول الله
الشيخ محمد سلمان ولي الله. اللهم صل وسلم على جده الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa yang menyeru akan daku, ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali ketika mendapatkan kesusahan, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Mukran bin Abdul Mu'in, dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat awan sangatlah hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang lagi memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkah 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, yaitu yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh, laki zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku serulah, ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali. Maka dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Salman, turunlah kapalku dari atas karang. Itu padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucapkan Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Salman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah Al-Musharrafah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Salman, lalu aku khabarkan akan dia, wahai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma Allah yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu? Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Salman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali, jawabannya tetap seperti itu jua. Maka diketahuinya khabar hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Salman dan aku cium kedua telapak kakinya, serta aku berkata, wahai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Mekah Al-Musharrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari penguasa, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Muhammad Salman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkah karamah Tuan Syekh Muhammad Salman, terlepaslah aku dari kejahatannya. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yang didapat oleh Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah Al-Fakir menanggung hutang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada hutang Al-Fakir itu. Dan Al-Fakir menanggung hutang itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu Al-Fakir tiada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan hutangnya itu sampai mengeluarkan air mata.
Hingga pada suatu hari Al-Fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Samman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamah yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada hutangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hutangku itu berkah karamah Tuan Syekh Muhammad Samman. Allahumma ansurna rahmat ridwani alaihi wa amidana bil asrar allati wada'taha ladayhi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad Samman waliyullah. Allahumma salli wa sallim ala jaddihi al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini suatu faedah barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama dengan orang yang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Samman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rezekinya yang halal, serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan bagi Allah akan menyampaikan segala hajat-hajatnya, baik itu hajat urusan dunia ataupun hajat-hajat urusan akhirat. Allahumma salli ala ridwani alaihi wa middana bil asrar allati wada'taha ladayhi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad Samman waliyullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.